Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Nuriska Muayana dengan NIM 184724043 dari kelas 28B. Nah, pada video kali ini sama dengan video-video sebelumnya yang dimana saya menjelaskan materi tentang mata kuliah metodologi penelitian. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai desain awal proposal penelitian atau penggalian masalah. Nah, dalam melaksanakan sebuah penelitian, proses pertama yang harus ditempuh adalah mencari suatu permasalahan. Sebab kualitas penelitian sangat bergantung pada kualitas masalahnya. Nah, tanpa ada masalah, maka tidak akan ada penelitian. Namun bukan berarti semua masalah layak untuk diteliti, karena penelitian merupakan ruh atau nyawa dari sebuah upaya penelitian. Nah, beberapa masalah memang tidak layak untuk diteliti, misalnya masalah personal yang tidak memiliki dampak terhadap masyarakat, contohnya kegaulan karena putus cinta. Nah, lanjut, tujuan dari penelitian sebenarnya adalah untuk memecahkan suatu masalah. Dengan kata lain, menemukan penyebab, dampak, atau lebih baik lagi jika dapat menemukan suatu solusi atas masalah tersebut. Nah, pada topik kali ini saya akan menggali masalah sebagai desain awal dari sebuah proposal penelitian. Nah, tanpa berlama-lama, pada topik ini saya akan menggali lebih dalam mengenai sebuah proposal penelitian. Yang pertama yaitu penggalian masalah. Nah, secara sederhana, masalah adalah suatu kesenjangan atau gap antara apa yang seharusnya terjadi dengan fakta yang terjadi. Singkatnya, masalah ini adalah adanya perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Nah, misalnya dunia akademik mewajibkan skripsi mahasiswa nihil dari plagiasi. Ini adalah harapan atau apa yang seharusnya terjadi. Namun faktanya masih banyak mahasiswa yang melakukan praktik plagiasi dalam skripsinya. Nah, adanya kesenjangan antara fakta dan harapan disebut dengan masalah. Nah, harapan dapat juga kita sebut dengan suatu teori, dan contohnya ialah teori bahwa metode diskusi atau collaborative learning dapat membuat peserta didik lebih memahami materi yang disajikan. Namun praktiknya masih banyak peserta didik yang terlibat dalam diskusi ternyata tidak memahami apa yang disajikan. Masalah inilah yang kemudian akan dicari akar penyebabnya, mengapa teori tersebut tidak efektif. Maka solusi atas masalah tersebut dapat dicari dan ditemukan. Nah, menurut Tatang M. Amarin, permasalahan bisa muncul dari yang pertama kehidupan sehari-hari, yang kedua yaitu pembicaraan masyarakat luas yang sedang hangat, yang ketiga tulisan di media massa, yang keempat hasil penelitian orang lain, yang kelima teori atau konsep dari buku-buku jurnal, yang keenam yaitu diskusi ilmiah dan sebagainya. Nah, Suharjono dalam Suharsini Arikunto tahun 2006 menambahkan bahwa penelitian harus memiliki prinsip APIK, yakni singkatan dari asli, penting, ilmiah, dan konsisten. Nah, menggunakan teori dan konsep yang sistematik lazim digunakan dalam penelitian. Yang terakhir, konsisten artinya adanya keruntuhan proses dari awal hingga akhir. Hal ini yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam suatu menentukan masalah dalam penelitian. Nah, jenis permasalahan. Seorang peneliti dalam mencermati permasalahan paling ada tiga gejala. Nah, menurut Suharsini Arikunto tahun 2006 adalah yang pertama problem yang mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena. Problem ini kemudian melahirkan suatu penelitian deskriptif, survei historis dan filosofis. Yang kedua, problem untuk membandingkan dua fenomena atau lebih. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mencari permasalahan dan perbedaan antara fenomena-fenomena yang ada. Yang ketiga yaitu problem untuk mencari suatu hubungan antara dua fenomena. Nah, selanjutnya merumuskan masalah dan judul. Setelah menentukan berbagai permasalahan penelitian yang akan diteliti, selanjutnya kita merumuskan masalah penelitian tersebut secara singkat
jelas dan padat dalam bentuk kalimat tanya. Ditinjau dari cakupan aspek-aspek sebelumnya, masalah penelitian akan dirumuskan masalahnya dan dapat dibedakan secara umum dan khusus. Nah, rumusan masalah secara umum menunjukkan keseluruhan permasalahan penelitian secara utuh, sedangkan rumusan masalah khusus yang berfokus pada aspek-aspek tertentu dari permasalahan yang dikaji. Nah, selanjutnya yaitu setelah menguraikan masalah, maka dikaji dan bahasa yang operasional yang dapat dipahami. Ya, mungkin cukup sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Saya Nuriska Muayana pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.